Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Resita dengan NPM 2113025032 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer Lanjut. Nah, di sini sudah terdapat perintah untuk membuat topologi, lalu selanjutnya, untuk net B gunakan IP network kelas C192.168XX 0/24. Nah, jadi XX nanti diganti dengan digit awal NPM ditambah dengan digit akhir NPM. Nah, di sini saya sudah membuat IP menggunakan awal dan akhir NPM saya, di mana NPM saya yaitu 2113025032, NPM awal ditambah NPM akhir yaitu 2 ditambah 2 jadi sama dengan 22. Nah, di sini sudah terdapat net B, net C, net H, net I, dan net D. Lalu di sini sama saja dikarenakan NPM awal dan NPM akhir saya sama, jadi terdapat juga net A, net F, dan net G. Nah, dikarenakan kita sudah membuat topologi, maka kita tandai selesai. Juga untuk IP address, karena kita sudah selesai membuatnya, kita tandai selesai juga. Lalu selanjutnya, perintah selanjutnya adalah konfigurasi dasar tiap router dan berikan IP di setiap interface-nya. Kita masuk ke bagian topologi. Di sini kita pertama kali akan masuk ke router O. Nah, di sini pada router O ini sendiri menyambungkan net B dengan dan menyambungkan juga dengan net D. Nah, di sini saya tadi telah mencoba untuk maksud saya untuk memasukkan IP address-nya. Nah, di sini sudah terlihat di mana pada bagian IP address serial 0/0/0/0 ini saya telah memasukkan IP address dari net B. Lalu pada bagian serial 001 di sini. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian router 1, kita masuk pada bagian config serial 0/0. Nah, di sini juga tadi saya sudah memasukkan IP address yaitu merupakan dari net B. Lalu untuk serial di sini saya telah memasukkan IP address untuk bagian net C. Nah, di sini juga sebelumnya tadi saya sudah memasukkan untuk gigabit untuk net A yaitu gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita masuk ke bagian router 2. Nah, di sini pada bagian router 2 ini menyambungkan pada bagian net C, net H, dan net G. Sebelumnya kita akan memasukkan pada bagian net C terlebih dahulu, di mana net C adalah 192.168.39.1. Lalu jangan lupa di on. Kita masuk ke serial 0011. Di sini kita akan memasukkan IP address untuk pada bagian H, net H 192.168.56.2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gigabit Ethernet 0/0. Nah, dikarenakan di sini kita tersambung dengan net G, maka kita masukkan 172.16.56.254. Nah, di sini untuk subnet masknya kita ubah saja. Jangan lupa juga untuk di on. Selanjutnya kita masuk ke router 3. Nah, pada bagian router 3 ini menyambungkan net H dengan net I. Nah, untuk net H di sini kita akan memasukkan yaitu 192.168.56. Lalu jangan lupa di on. Selanjutnya kita masuk ke serial 00/1. Nah, di sini kita akan memasukkan untuk IP address dari net I. Di sini yaitu 192.168.73.2.
Nah, jangan lupa untuk di on. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke router 4. Nah, di sini router 4 ini sendiri menyambungkan antara net I, net D, dan net F. Net I. Nah, kita akan konfigurasi terlebih dahulu pada bagian 0 serial 0/0. Nah, di sini kita akan masukkan 192.168.73.1. Jangan lupa di on. Selanjutnya masuk pada bagian net D. Nah, di mana net D ini sendiri adalah 192.168.90.2. Selanjutnya kita masuk ke bagian gigabit Ethernet 0/0. Kita konfigurasi net yaitu 172.39.254. Untuk subnet masknya kita ubah saja. Nah, lalu kita kembali ke Word. Nah, di sini karena kita sudah selesai melakukan perintah nomor 4, kita tandai selesai. Lalu untuk perintah selanjutnya adalah setting IP di PC client dan setting web server di server 0. Kita kembali ke topologinya. Di sini pertama kali kita akan masuk ke PC 0. Nah, kita masuk kepada bagian desktop. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 172.16.2.1. Lalu kita masukkan subnet masknya. Nah, lalu untuk default gateway-nya kita menggunakan IP, akan tetapi ujungnya kita ubah menjadi 254 karena menggunakan router 1. Nah, lalu selanjutnya kita close. Kita lanjut ke PC 1. Kita buka pada bagian desktop dan IP configuration. Nah, di sini menggunakan IP netg yaitu 172.16.56.1. Lalu untuk subnet masknya kita ubah lagi. Lalu selanjutnya kita masuk ke server. Sini masuk ke desktop, IP configuration. Lalu kita menggunakan netf dikarenakan ini disambung dengan netf. Jadi kita masukkan netf terlebih dahulu yaitu 172.16.1. Lalu untuk subnet masknya sama seperti yang sebelumnya, kita ubah saja. Nah, di sini kita ubah menjadi 254. Lalu kita melakukan setting pada bagian web servernya. Kita masuk lagi kepada bagian service. Nah, kita pada bagian HTTP di indeks kita ubah. Nah, di sini kita akan ubah sedikit, misalnya dengan nama Resita. Lalu jangan lupa untuk di save. Nah,
kita mencoba kembali ke Word. Nah, dikarenakan kita sudah selesai melakukan setting IP di PC dan setting di web server maksud saya, kita tandai sudah selesai. Lalu untuk perintah selanjutnya adalah gunakan static routing untuk routing protokol. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke router 0. Maksud ke static. Nah, di sini kita akan menambahkan routing dengan tujuan awalnya yaitu net A 172.16.1.1 lalu untuk 255.255.255.0 lalu untuk tujuannya yaitu net B. Di sini kita masukkan net B yaitu 192.168.22.1. Kita add. Nah, di sini sudah masuk. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi untuk di mana tujuannya yaitu net C. Kita masukkan pada bagian net C itu 192.168.39.0. Nah, di mana untuk next hop-nya yaitu net B. Kita add. Selanjutnya kita masukkan net G dengan tujuan net G yaitu 172.16.56.0 dengan tujuan yang sama yaitu net B. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan net F, tujuan net F yaitu 172.16.39.39.0 lalu dengan net hop yaitu net hop D di mana net hop 192.168.90. Lalu selanjutnya untuk net I kita masukkan 192.168.73.0 dengan net hop yaitu net D sama saja, lalu kita add. Nah, selanjutnya atau bagian terakhir adalah untuk tujuan yaitu net H. Di sini kita masukkan 192.168.56. Lalu untuk net hop sama saja yaitu pada bagian D. Kita add. Nah, lalu jika sudah selesai, kita close, kita masuk ke router 1. Kita masuk ke routing static. Nah, yang pertama yaitu tujuannya dari net D dengan next hop maksud saya yaitu net B. Di sini pertama-tama kita akan masukkan net D terlebih dahulu yaitu 192.168.90.0 dengan NAS yaitu 255.255.255.0 dengan net hop yaitu net B kita masukkan 192.168.22.2. Selanjutnya untuk yang kedua adalah dengan tujuan yaitu net F. Kita masukkan net F 172.16.39.0 dengan tujuan yang sama yaitu net B. Kita add. Lalu untuk yang ketiga adalah kita akan masukkan net I. Di sini 192.168.73.0 kita add. Lalu selanjutnya yaitu untuk tujuan yaitu net G. Di sini kita masukkan 172.16.56.0 lalu dengan next hop yaitu
net C kita masukkan 192.168.39.2. Kita lalu untuk yang terakhir atau yang kelima adalah dengan tujuan net H. Di sini kita masukkan 192.168.56.0 dengan next hop, yaitu next hop C, sama saja. Lalu kita klik add. Sudah cukup. Lalu kita masuk ke bagian router 2. Kita pilih pada bagian routing statik. Nah, di sini kita akan melakukan routing yang pertama, yaitu dengan tujuan net A. Di mana net A ini sendiri adalah 172.16.22.0 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk next hop-nya sendiri yaitu adalah net C, di mana net C ini adalah 192.168.39.2. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk net B, dengan tujuan net B yaitu 192.168.22.0. Kita add. Dan selanjutnya kita masukkan untuk net D. Di sini kita hanya mengubah 90. Kita add saja. Lalu selanjutnya adalah untuk dengan tujuan net I. Di sini kita ubah menjadi 73 dengan net hops yaitu net H, di mana 192.168.56.1. Kita add. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah dengan tujuan net F, yaitu 172.16.39 dengan next hop yaitu H, sama saja. Lalu kita add. Yang sudah selesai, kita close saja. Kita lanjut bagian router 3, kita kembali pilih pada bagian statis. Nah, di sini kita akan memasukkan routing yang pertama adalah dengan tujuan net G. Kita masukkan di sini 172.16.56.0. Masukkan subnet mask seperti biasa. Lalu dengan next hop yaitu net H, di mana net H ini adalah 192.168.56.0. Maksud saya titik. Titik 2. Nah, lalu selanjutnya kita masuk dengan tujuan yaitu net C, mana net C ini sendiri 192.168.39.0 dengan tujuan yang sama yaitu net H. Kita add saja. Selanjutnya untuk routing yang ketiga adalah dengan tujuan net A. Sini kita masukkan net A 172.16.22.0. Nah, dengan next hop yaitu masih sama, yaitu kita add saja. Di sini kita selanjutnya akan memasukkan pada tujuan yaitu net F. Kita masukkan net F. Kita ubah saja menjadi 39 dengan next hop yaitu next hop I. Kita ubah menjadi 73. Lalu selanjutnya kita add saja. Nah, lalu kita masuk ke selanjutnya yaitu untuk tujuan D. Nah, di sini kita masukkan saja 192.168.90 dengan next hop yang masih sama yaitu untuk net hop I.
kita tambahkan saja, sini sudah masuk. Lalu untuk yang terakhir adalah dengan tujuan net B 192.22 dengan tujuan dengan next hop yaitu sama. Itu saja sudah selesai. Lalu kita lanjut ke bagian router 4, kita kembali pilih pada routing statik. Nah, di sini kita yang pertama adalah dengan tujuan net H. Kita masukkan net H yaitu 192.168.56.0 dengan subnet seperti biasa .255.0. Lalu dengan next hop yaitu net I, di mana kita akan masukkan net I 168.73.1. Salah saya titik 2. Nah, lalu selanjutnya kita akan masukkan dengan tujuan net G. Di sini net G ini sendiri adalah 172.16.73. Salah. Maksud saya Oke. 56.0. Kita add saja. Lalu selanjutnya kita akan konfigur untuk net C dengan tujuan net C. Di sini net C adalah 192.168.39.0 dengan tujuan yang masih sama yaitu net I. Nah, selanjutnya dengan tujuan net B, sini kita masukkan saja net B, ubah dengan 22. Namun untuk next hopnya ini diganti dengan untuk net D. Sini kita masukkan 92, diganti dengan 90 dan 1. Kita add. Nah, lalu selanjutnya net A. Kita akan masukkan net A dengan tujuan net A maksud saya. Sini net A itu sendiri adalah 172.16.22.0 dengan tujuan yang sama yaitu net D. Kita add saja, sudah berhasil masuk. Karena kita sudah menyelesaikan perintah yang ke-6 yaitu menggunakan static routing untuk routing protokol, selesai. Kita tandai. Lalu selanjutnya adalah testing PC client harus bisa membuka laman web server. Kita kembali lagi ke topologinya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonekkan. Di sini sudah terdapat tulisan successful. Kita coba masuk ke server 0. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan memasukkan IP-nya yaitu 172.16.39.1. Nah, di sini tampilannya sudah sukses. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengerjaan tugas UAS mata kuliah komunikasi data dan jaringan lanjut. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan tutur kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.